Hello everyone, come back to biology class. After enzyme that we discussed last week, we will continue with metabolism part 2. That is catabolism. There are aerob and anaerob respiration. Enjoy to watch my video. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme terdiri dari dua, yaitu anabolisme, yaitu penyusunan, dan katabolisme, yaitu penguraian. Perbedaan katabolisme dan anabolisme. Dari pengertian sudah ya, katabolisme berarti penguraian, sedangkan anabolisme itu penyusunan atau sintesis suatu molekul. Substrat awal katabolisme adalah molekul besar yang akan diubah menjadi molekul kecil atau sederhana, sedangkan anabolisme dari molekul kecil disusun menjadi molekul besar. Katabolisme bersifat eksergonik, artinya menghasilkan energi, namun anabolisme bersifat energonik, dia membutuhkan energi. Jika katabolisme reaksinya menimbulkan panas dari luar, kita sebut dengan eksoterm. Namun anabolisme reaksinya menimbulkan panas dari dalam yang kita sebut dengan endoterm. Contoh katabolisme adalah respirasi, baik respirasi aerob maupun anaerob. Sedangkan anabolisme contohnya fotosintesis atau asimilasi. Nah, dalam materi ini kita akan khusus membahas tentang katabolisme saja yang terdiri dari respirasi aerob dan respirasi anaerob yang kita sebut dengan fermentasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah respirasi aerob. Kenapa namanya respirasi aerob? Karena dia membutuhkan oksigen atau molekul O2. Jadi respirasi yang seperti kita pelajari sebelumnya, itu yang dibutuhkan adalah glukosa C6H12O6 yang kita dapat dari bahan makanan plus oksigen di udara diuraikan menjadi 6 molekul karbon dioksida atau 6 CO2 plus 6 molekul uap air atau 6 H2O plus energi. Jadi di sini dalam reaksi respirasi kita membebaskan energi. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari mana bahan dan produk sehingga dihasilkan 6 molekul CO2 dan berapa banyak ATP yang dihasilkan. Kita akan bahas ke tahapan respirasi aerob. Nah, tahapan respirasi aerob ada 4 ya. Ini harus berurutan dan berkelanjutan. Miss sudah kasih cara cepat untuk ingat. Gidorepor. 1. Glikolisis. 2. DO dekarboksilasi oksidatif. 3. Rep siklus Krebs dan transport elektron. Tahapan pertama yang akan kita bahas adalah glikolisis. Glikolisis adalah pengubahan molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Mohon jangan dilihat, ini siklusnya memang panjang ya. Di glikolisis kalian lihat ada 9 tahapan di sana. Di buku juga bisa kalian lihat. Jadi jangan takut, ini tidak ribet ya. Ini simple. Lihat aja bahan dasarnya. Bahan dasar awal dalam proses respirasi adalah glukosa. Jadi tahapan glikolisis dia akan mengubah 1 molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom C. Kalian lihat C-nya di sana ada 6. Ini akan diubah menjadi hasil akhirnya 2 molekul asam pirufat. Bisa kita lihat di sini ketika dia sudah menjadi molekul asam pirufat, dia sudah dipecah ya. Jadi dia memiliki 3 atom C. Jadi di sini kalian lihat hasil akhirnya berupa 2 molekul asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Jadi simple, glikolisis pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Cara cepat untuk ingat itu hasilnya 2 dalam kurung itu dikali aspinat. 2 aspi asam pirufat, 2 NADH dan 2
ATP. Dan ingat tahapan pertama ini yaitu glikolisis berlangsung di sitoplasma. Tahapan selanjutnya setelah glikolisis itu ada DO ya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Kalau glikolisis berlangsungnya di sitoplasma, DO sudah masuk ke matriks mitokondria. Jadi bahannya ini merupakan hasil dari glikolisis, yaitu asam pirufat. Jadi di sini dua molekul asam pirufat tadi yang terdiri dari 3 atom C, yang biru-biru itu artinya karbon ya. Yang terdiri dari 3 atom C di sini akan diubah menjadi 2 molekul asetil-CoA. Nama panjangnya itu asetil koenzim A yang kita singkat dengan sebutan asetil-CoA. Kalau asetil-CoA di sini dia terdiri dari 2 atom karbon. Bisa kita lihat warna yang biru yang awalnya 3 jadi 2 ya. Kenapa bisa berkurang? Karena selama proses pengubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA dilepaskan sejumlah karbon dioksida. Jadi ada 1 atom karbonnya di karbon dioksida, makanya asetil-CoA terdiri dari 2 atom karbon. Jadi bisa kita simpulkan DO atau dekarboksilasi oksidatif pengubahan 2 molekul asam pirufat menjadi 2 askocona, 2 asetil koenzim A atau asetil-CoA, 2 CO2 dan 2 NADH, di mana proses ini berlangsung di matriks mitokondria. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs. Ini mungkin agak panjang siklusnya ya, tapi cermati baik-baik dan pelan-pelan. Siklus Krebs dia bahannya hasil dari DO tadi. Hasilnya apa? Asetil-CoA. Produknya ada banyak ya. Sebelum membicarakan produk, misalkan ajak kalian untuk mengidentifikasi dulu perubahannya. Jadi bahan dasarnya asetil-CoA, dia diubah menjadi sitrat. Sitrat diubah menjadi isositrat. Isositrat diubah menjadi alpha ketoglutarat. Dalam pengubahannya dihasilkan CO2 dan NADH. Dari alpha ketoglutarat ke suksinil-CoA dia dihasilkan CO2 dan NADH juga. Dari suksinil-CoA diubah menjadi suksinat, dia menghasilkan ATP. Dari suksinat ke fumarat menghasilkan FADH2. Dari fumarat ke malat itu masuk air ya, H2O. Dan dari malat ke oksaloasetat dihasilkan NADH. Nah, yang menjadi bahan di sini hasil dari DO tadi kan 2 molekul asetil-CoA. Ini baru 1 molekul. Berarti kalian kalikan 2. 1 siklus berlangsung 2 kali putaran. Makanya produknya di sini ada 1 ATP sebelumnya kali 2 jadi 2 ATP. FADH ada 1 kali 2 jadi 2 FADH. Begitu juga CO2 ada 2 kalikan 2 jadi 4 CO2 dan NADH ada 3 NADH dikalikan 2 jadi 6 NADH. Dan siklus ini masih berlangsung di matriks mitokondria. Sedangkan tahapan terakhir adalah transport elektron. Transport elektron terjadi di dalam membran mitokondria, tepatnya di krista. Pada tahap ini, elektron yang dibawa oleh produk glikolisis dan siklus Krebs berupa NADH dan FADH akan dipindahkan melalui beberapa molekul yang sebagian besar berupa protein. Dan kemudian energi yang dihasilkan dari proses ini akan diubah dalam bentuk ATP. Jadi NADH setara dengan 3 ATP, sedangkan FADH setara dengan 2 ATP. Pada sistem ini, oksigen bertindak sebagai akseptor elektron terakhir. Setelah menerima elektron, oksigen akan tereduksi menjadi molekul H2O atau uap air.
Nah, jadi kalau kita akumulasikan, jumlah NADH dan FADH yang dihasilkan dari 3 tahapan sebelumnya, mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs adalah sebagai berikut. Ada 10 NADH yang terdiri dari 2 NADH dari glikolisis, 2 NADH dari DO, dan 6 NADH dari siklus Krebs. Jadi, ada total 10 NADH. 1 NADH setara dengan 3 ATP. Jadi 10 kali 3 didapat 30 ATP. Sementara jumlah FADH yang dihasilkan hanya ada pada siklus Krebs. DO dan glikolisis tidak menghasilkan FADH. Jadi 1 FADH setara dengan 2 ATP, hanya ada 2 FADH pada siklus Krebs. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4 ATP. Sehingga kalau dijumlahkan total ATP keseluruhan baik dari NADH dan FADH ada 30 ATP ditambah 4 ATP sebesar 34 ATP. Jadi kalau ditanya dari keempat tahapan tersebut yang paling banyak menghasilkan ATP adalah sistem transport elektron. Nah, sekarang kita akan membahas kesimpulan proses respirasi aerob. Dari keempat tahapan itu glikolisis tempatnya di sitoplasma, pengubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. DO berlangsung di matriks mitokondria, yaitu perubahan 2 asam pirufat hasil dari glikolisis diubah menjadi 2 asetil CoA, 2 NADH dan 2 CO2. Ingat, DO adalah satu-satunya tahapan yang tidak menghasilkan ATP. Sedangkan tahapan ketiga yaitu adalah siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria. Bahannya adalah 2 asetil CoA yang merupakan hasil dari DO diubah menjadi 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH dan 4 CO2. Sedangkan tahapan terakhir adalah transport elektron yang berlangsung di krista atau membran dalam mitokondria, di mana oksigen sebagai penerima elektron terakhir yang diubah menjadi H2O atau uap air. Jadi 34 ATP ini didapat dari akumulasi jumlah NADH dan FADH dari tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Maka dari itu transport elektron merupakan tahapan yang paling banyak menghasilkan ATP. Nah, jika kita akumulasikan berapa total jumlah ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob, kita bisa tambahkan ya, ATP yang dihasilkan glikolisis ada 2, dekarboksilasi oksidatif sama sekali tidak menghasilkan ATP, terus kita tambah dengan ATP yang dihasilkan di siklus Krebs ada 2, dan paling besar ATP yang dihasilkan oleh transport elektron sebanyak 34. Jadi kalau kita jumlah ada 38 ATP. Selama proses perjalanan siklus yang panjang dalam siklus Krebs, ternyata terkuras 2 ATP energi ya. Jadi di sana dibutuhkan 2 ATP untuk melengkapi siklus Krebs sehingga terkuras 2 ATP. Jadi 38 itu bukan totalnya ya. 38 dikurangi 2 ATP ketika dia memasuki siklus Krebs sehingga total keseluruhan respirasi aerob yang dihasilkan sebesar 36 ATP. Nah, kita bisa dah menjawab pertanyaan Miss yang pertama. Dari mana sih persamaan reaksi glukosa plus 6 molekul O2 dihasilkan 6 molekul CO2 dan 6 H2O plus ATP. Jadi glukosa pastinya merupakan bahan di glikolisis. Oksigen merupakan bahan dari transport elektron. Sedangkan 6 CO2 itu merupakan hasil dari 2 CO2 dari DO ditambah 4 CO2 dari siklus Krebs. Sedangkan H2O itu merupakan hasil dari transport elektron ditambah energi yang dihasilkan dari keseluruhan tahapan dari glikolisis sampai transport elektron itu dihasilkan 36 ATP. Nah, setelah respirasi aerob, kita akan selanjutnya membahas respirasi anaerob. Baik respirasi aerob maupun anaerob
termasuk katabolisme. Jika aerob membutuhkan oksigen, maka anaerob kebalikannya. Anaerob tidak membutuhkan oksigen bebas. Jika aerob tadi sudah Miss jelaskan 4 tahapan reaksi yang berlangsung, kalau anaerob contohnya hanya 2 ya, itu adalah fermentasi. Baik fermentasi asam laktat maupun fermentasi alkohol. Jadi, apa perbedaan fermentasi asam laktat dan alkohol? Dari hasilnya ya sudah berbeda. Kalau fermentasi asam laktat pasti hasil akhirnya ya asam laktat. Sementara fermentasi alkohol hasil akhirnya adalah alkohol atau etil etanol. Yang kedua, keberadaan CO2. Fermentasi asam laktat tidak menghasilkan CO2, namun alkohol menghasilkan CO2. Nah, jika ditanya persamaannya, kedua fermentasi ini sama-sama melalui tahapan glikolisis. Berarti glikolisis bisa berlangsung dalam suasana aerob ada oksigen maupun anaerob tanpa oksigen ya. Jadi glikolisis satu-satunya tahapan yang berlangsung bisa 2 situasi. Sekarang Miss akan menjelaskan bagaimana fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat itu dimulai dari bahan dasar pertama adalah glukosa. Dalam proses glikolisis terjadi pengubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. 2 asam pirufat yang terbentuk akan langsung diubah menjadi 2 asam laktat yang terdiri dari 3 atom karbon. Umumnya, fermentasi asam laktat biasanya berlangsung pada sel hewan maupun manusia. Biasanya pada manusia kita ada lomba lari maraton ya. Biasanya kita memanfaatkan fermentasi asam laktat. Jadi ketika kita lari maraton, itu sebenarnya kita tidak membutuhkan O2. Sehingga terjadi penimbunan asam laktat di otot yang menyebabkan otot mengalami pegal-pegal dan kelelahan. Sedangkan tahapan fermentasi alkohol berawal dari glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP melalui proses glikolisis. 2 molekul asam pirufat yang terbentuk yang terdiri dari 3 atom karbon diubah menjadi 2 asetaldehid. Bisa lihat di sini ya. 2 asetaldehid hanya terdiri dari 2 atom karbon karena terjadi pelepasan karbon dioksida. Jadi di sana karbonnya sudah dilepas 1, makanya asetaldehid tinggal 2 atom karbon ya. Jadi dalam proses pengubahan 2 molekul asam pirufat menjadi 2 molekul asetaldehid dilepaskan CO2 sebanyak 2. Nah, proses akhirnya 2 asetaldehid akan berubah menjadi 2 etil etanol. Dalam proses perubahannya itu dihasilkan 2 NADH, sehingga produk akhir untuk fermentasi alkohol C6H12O6 diubah menjadi 2 C2H5OH plus 2 CO2 plus 2 ATP. Oke, sekian yang dapat Miss jelaskan dalam pertemuan katabolisme kali ini. Next week kita akan lanjut ke anabolisme, masih tetap di metabolisme ya. So, thanks for join my class. Thanks to watch my video. So, see you next week. Bye-bye.